Di video kali ini kita akan ngebahas tentang reputasi toko di Lazada. Penting sekali buat teman-teman yang ingin banjir orderan ataupun banyak jualan memahami yang namanya reputasi toko di Lazada. Nah, reputasi toko di Lazada itu terdiri yang pertama nanti dari level toko atau tingkatan toko, terus performa toko, terus nanti juga ada bisnis analisis ataupun real time ya. Nah, reputasi toko di Lazada ya. Seperti rumus banyak jualan sebelumnya ya. Untuk bisa banyak jualan di Lazada, teman-teman itu harus memperbanyak traffic, membuat semuanya menjadi menarik, lalu ciptakan rasa percaya ya. Dan di dalam trusted ataupun kepercayaan customer ingin belanja di tempat kita, itu ada yang namanya reputasi toko dan nanti ada juga yang namanya followers. Reputasi toko itu kalau seandainya customer masuk ya mencari produk tas pria gitu ya, secara tampilan depan. Jadi kalau ada orang masuk dari lazada.co.id ingin membeli produk di Lazada, dia masuk ke produknya, nanti muncul di sebelah kanannya itu ini dijual oleh Shinback Shop gitu ya. Terus di sini ada penilaian positif seller rating ya, terus ada pengiriman tepat waktu dan tingkat respon. Ini adalah reputasi toko salah satunya. Lalu ketika dia klik masuk lagi ke tokonya, di sini ada followers ya. Kalau dia klik profile, ini nanti ada level. Nah, ini ada level, ada bergabungnya kapan, pengiriman tepat waktu, tingkat respon penjual dan lain-lain sebagainya. Bahkan ini ada ulasannya. Oke. Selanjutnya ya, apa sih indikator ini berpengaruhnya kalau di dashboard belakang kita seperti apa? Ya, itu ya. Itu kan tadi customer masuk mencari gitu ya. Terus kalau misalnya dari indikator di belakangnya atau di dashboard belakang kita sebagai penjual itu seperti apa? Nah, reputasi toko tadi yang pertama itu adalah level toko. Di Lazada itu ketika kita berjualan ada yang namanya level toko. Level toko itu ngeceknya dari Lazada Seller Center, terus di sini ada tingkat, di sampingnya ada ranking. Nah, ini adalah level toko. Maksudnya apa gitu ya? Nah, di Lazada level paling tinggi ya, itu adalah level 7. Oke. Terus level paling rendah itu adalah level 0. Paling rendah ini paling tinggi ya, 0. Dimana ketika teman-teman itu nanti naik level, misalnya dari level 0 ke level 1 misalnya, di sini nanti teman-teman akan ada yang namanya ranking ya. Ranking ini nanti random banget ya, dari penjual yang level 1 kamu ada ranking berapa, misalnya ada di ranking 44.000 gitu ya. Nah, setelah nanti kamu naik ranking, artinya di sini kamu naik misalnya ke ranking 1, kamu akan naik ke level 2. Ya, level 2 nanti kamu jadi peringkatnya misalnya 4.000 ya. Jadi artinya adalah kamu seller level 2 yang rankingnya itu 4.000. Terus ranking kamu nanti naik gitu. Rankingnya naik misalnya jadi ranking 1, kamu naik ke level 3. Nah, ketika di level 3, kamu nanti rankingnya berubah lagi jadi ranking seterusnya sampai kamu berada di ranking 7 yang paling tinggi. Nah, lalu indikator apa yang bisa menaikkan ranking dan level ini? Pertanyaannya seperti itu ya, teman-teman. Untuk bisa ranking kamu naik, itu faktor pendukungnya adalah omset ya, dan transaksi penjualan. Semakin banyak transaksi penjualan dan semakin tinggi omset kamu, maka kamu akan naik rankingnya. Ketika kamu sudah mencapai ranking 1, kamu akan naik ke level selanjutnya sampai kamu berada di level yang paling tinggi, yaitu level 7 kalau di Lazada ya. Nah, jadi indikatornya adalah omset. Terus gimana cara naikin level ini supaya cepat gitu? Ya, kamu banyak jualan lah di Lazada ya. Banyak jualannya seperti apa ya? Bisa juga sih sebenarnya dengan fake order ya, tapi gak kita bahas di video ini, fake order ya. Jadi artinya kamu order ke toko kamu sendiri supaya omsetnya tinggi, supaya transaksinya banyak, terus habis itu level toko kamu naik. Ya, karena semakin tinggi level itu semakin di boosting sama pihak Lazada. Biasanya seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada lagi yang namanya performa toko ya.
Jadi di sini ada yang pertama tadi level toko, reputasi toko. Di sini ada performa toko atau biasa disebut juga sebagai indikator seller rating. Ya, seperti ini ya. Jadi ketika customer masuk, dia akan lihat penilaian positif seller. Nah, ini indikator seller ratingnya berapa persen. Ya. Nah, dari dashboard belakang itu di mana ya? Di dashboard belakang itu munculnya di performa toko. Nah, yang pertama kita akan bahas pengiriman tepat waktu ataupun lebih dari 90% ya, SOT-nya ya. Jadi di sini item yang dipenuhi tepat waktu dari total order yang terverifikasi kecuali oleh pembatalan pelanggan ya. Jelas ya. Jadi ketika orderan masuk, kita kirim tepat waktu itu mempengaruhi. Nah, dimana kalau misalnya dia toko biasa, marketplace itu waktu prosesnya yaitu kurang lebih 2 hari kerja. Kalau Lazada Mall diwajibkan 1 hari kerja. Kalau Lazada Mall itu juga bisa 2 hari. Lazada Mall G itu 1 hari. Kalau Lazada Mall yang biasa itu 2 hari. Lazada Mall G itu artinya global ya. Kalau cross border itu 3 hari jam kerja, cross border marketplace 5 hari, kalau cross border Lazada Mall itu 3 hari. Ini udah ada keterangan semua. Artinya pengiriman kita dituntut untuk cepat, itu aja. Ya. Artinya adalah pengiriman kita dituntut untuk cepat. Terus di sini selanjutnya ada yang namanya waktu balas chat. Ya. Jadi di Lazada itu ada chat masuk biasanya di sini ya. Jadi nanti ada chat masuk kalau misalnya ada customer yang ngechat ke toko kita, misalnya seperti ini, saya mau beli belanja produk, ya. Terus biasa kan customer itu ngechat. Nah, itu ada waktu balasnya, ya. Di sini tadi ada waktu balasnya. Usahakan dari chat yang masuk itu kita lebih cepat 30 menit. Ya, jadi kalau bisa gitu masuk 5 menit dibalas, 10 menit dibales ya, artinya semakin cepat kita membalas chat itu semakin baik. Dan chat ini juga bisa meningkatkan konversi teman-teman. Artinya ya kalau misalnya nih ada orang mau beli produk gitu ya, terus habis itu kita lama balesnya, ya dia belanja ke toko lain lah, seperti itu ya. Saya aja gitu, misalnya saya mau beli produk terus saya chat atau saya tanya diskusi gak dibalas, saya kemungkinan belanja ke toko lain, bisa jadi seperti itu. Kecuali saya cek di diskusinya. Misalnya saya tanya nih sama si yang punya produk, barang ini ready gitu ya. Terus saya cek di diskusinya, ternyata dia baru bales 1 hari yang lalu, barang itu masih ready. Nah, itu kemungkinan saya order. Tapi tetap saja sih ketika dia bales lebih cepat, itu saya pasti lebih trust untuk belanja di toko dia. Seperti itu ya. Artinya di sini kita harus membalas chat itu dengan cepat ya. Selanjutnya di sini ada tingkat balas chat di hari yang sama. Artinya persentase kita membalas chat yang masuk di hari yang sama. Jadi misalnya ada 100 chat masuk, apakah itu bisa kebalas semua di hari yang sama? Semua ya. Semakin bisa terbalas semua dan semakin cepat chat itu kita balas, maka persentasenya semakin baik. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada akumulasi rating produk. Nah, akumulasi rating produk itu harus lebih dari 70% teman-teman kalau di Lazada. Artinya adalah semua ulasan yang masuk dari rating produk itu kita harus bisa dapat minimum ratingnya bintang 4. Seminim-minimumnya. Ya, 70% itu seminim-minimumnya harusnya kita dapat bintang 4. Karena bintang 4 itu kita dapat reputasi rating itu rata-ratanya adalah 80%. Tapi saran saya kalau bisa ya teman-teman dapatnya di 90% ya. 90%, 98%. Nah, itu baru bagus ya. Selanjutnya di sini ada positive seller rating. Nah, positive seller rating itu adalah rasio total rating penjual positif dengan total yang rating penjual dari pembeli Anda. Metrik ini diukur dalam periode 8 minggu terakhir. Jadi, rata-rata yang masuk ya dari semua metrik-metrik ini tadi ya, baik itu ulasan, kecepatan pengiriman dan lain-lainnya itu diakumulasi dalam persentase. Kita harus mendapatkan reputasinya itu lebih dari 85% agar kita termasuk ke dalam indikator yang baik, indikator toko yang baik. Nah, untuk menjaga performa toko ini itu gampang sebenarnya teman-teman ya. Ikuti aja ya rulesnya. Ada chat masuk kita langsung bales, ada orderan masuk kita langsung kirim ya.
Ketika barang sudah sampai di customer, kita minta si customer untuk memberikan ulasan rating bintang 5. Supaya apa? Supaya seller rating kita dan akumulasi rating produk kita itu baik. Seperti itu, oke? Selanjutnya di sini ada lagi bisnis analisis real time. Bisnis analisis real time ini teman-teman bisa dapatkan di sudut sebelah sini ya. Jadi di sini ada indikator yang pertama itu pendapatan, yang kedua ada pengunjung, yang ketiga ada konversi. Di mana ini kita bisa bandingkan dengan hari ini dengan hari sebelumnya atau kemarin. Artinya apa? Kita bisa membandingkan nih pendapatan hari ini dengan pendapatan kemarin meningkat apa menurun. Pengunjung yang masuk ke toko kita pada hari ini dengan hari sebelumnya naik atau turun. Konversi yang terjadi pada hari ini dengan hari sebelumnya naik apa turun di jam-jam yang sama. Misalnya kalau kita nanti di ini berjalan bergerak ya, nanti ini ada jamnya nih. Kelihatan ya. Nah, ini kita bisa bandingkan ya. Nah, ini kita bisa lihat di jam berapa, jam 21 nanti bisa kelihatan. Oke. Lalu apa itu pendapatan, apa itu pengunjung, dan apa itu konversi? Kita akan bahas. Pendapatan itu adalah dari total hasil omset ya. Sekali lagi, omset yang masuk. Jadi misalnya total orderan ada 10, masing-masing orderan ada 100.000, maka omsetnya adalah 1 juta gitu ya teman-teman ya. Terus tadi ada pengunjung. Pengunjung itu adalah traffic ataupun yang masuk ke toko kita. Ya, di hari itu, di jam itu berapa. Nah, itu bisa kelihatan di data analisis harian ini. Misalnya pengunjungnya ada, anggaplah 1000 yang masuk. Oke. Terus konversinya 1% misalnya. Artinya di sini salesnya berapa gitu ya, penjualan transaksinya terjadi berapa gitu, transaksi penjualan berapa. Kalau seandainya 1% itu gampang ya, 1000 1%-nya itu berapa sih ya, berarti di sini 10 ya. Maka kalau seperti ini data analitiknya udah ketahuan ya, pendapatannya itu adalah total omset yang masuk, pengunjung itu adalah semua orang yang masuk melihat produk kita, masuk ke dalam toko kita. Konversi itu adalah dari jumlah pengunjung dengan transaksi yang masuk itu berapa persen. Nah, kalau dari 1000 ya, kalau terjadi 10 transaksi maka konversinya adalah 1%. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Lalu kita di sini bisa membandingkan antara hari ini dengan hari yang kemarin ya. Nah, kita bisa lihat nih hari ini kok menurun ya, hari kemarin kok meningkat. Nah, besoknya lagi kok makin menurun, kok setiap hari menurun, kok tidak ada peningkatan. Berarti ada yang perlu diperbaiki dengan toko kamu. Kalau seandainya setiap hari terjadi penurunan, tidak ada peningkatan. Oke. Selanjutnya di sini kita akan bahas lagi tentang trusted ya untuk followers ya. Ya, followers itu artinya pengikut toko ya. Di Lazada itu ada pengikut toko ya. Semakin tinggi followers ya semakin baik ya untuk toko kamu, seperti itu. Ya, kamu pasti akan lebih trust belanja di toko yang punya banyak followers. Bukan hanya itu, ketika kamu mempunyai followers yang banyak, kamu bisa mentargeting ya, bisa mentargeting followers kamu untuk belanja kembali di toko kamu. Selain meningkatkan trust, kamu bisa men-scale up juga followers kamu. Bukan hanya itu juga ya. Di Lazada, kalau seandainya kamu memiliki 1000 followers, misalnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau kamu sudah punya 1000 followers, misalnya kamu memiliki banyak followers ya di Lazada, misalnya seperti ini. Nah, ini ada 8000 followers misalnya ya. Ketika kamu sudah lebih dari 1000 followers, kamu akan mendapatkan satu buah fitur yang namanya nanti adalah broadcast ya. Broadcast chat kalau di Lazada. Dia seperti fitur broadcast chatnya Tokopedia. Cuman kalau Tokopedia ini kan berbayar. Nah, broadcast chat jadi Lazada itu gratis. Artinya apa?
kita bisa membroadcast, ya, kita bisa mengirimkan pesan. Pesan itu bisa berupa voucher, produk baru, penawaran, yang mana ini akan ditunjukkan ke followers kita atau orang yang pernah belanja di tempat kita. Nah, kita bisa kirimkan nih broadcast itu ya, pesan ya. Jadi ketika followers kita masuk ke dalam Lazada, ada pesan masuk, yaitu penawaran. Misalnya lagi ada promo, ada produk baru, ya syukur-syukur dia baca pesan terus dia masuk ke toko dan akhirnya belanja lagi di toko kita. Nah, itu adalah fitur yang kamu dapatkan ketika kamu mencapai 1000 followers di Lazada. Terus semakin tinggi followers, udah otomatis ya akan lebih meningkatkan trust. Semakin banyak followers, orang akan lebih tertarik belanja di toko kamu. Orang akan lebih percaya belanja di toko kamu. Seperti itu. Itulah materi tentang reputasi toko dan followers di Lazada untuk meningkatkan trusted. Ya, untuk video selanjutnya silakan kamu simak di video yang lainnya.